Kalau imam sedang baca surah, makmum tidak boleh baca Al-Fatihah. Makmum mendengarkan aja. Al-Fatihah harus dibaca semuanya. Tidak sah sholatnya orang yang Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Mengapa Pak Ustadz diberi kesempatan makmum baca Al-Fatihah? Karena setelah itu imam membaca surah. Kalau imam sedang baca surah, makmum tidak boleh baca Al-Fatihah. Makmum mendengarkan aja Quran, karena kata Allah wajib ketika imam baca Quran, makmum wajib mendengar bacaan imam. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Quran, maka wajib kamu mendengarkan. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, agar kamu dapat rahmat. Nah, makanya di sini apa kata Imam Ghazali? Liyatamakkan minal istima' inda qiraatil imam, supaya makmum bisa mendengarkan bacaan surah imam, bacaan ayat imam. Dia tamakkan maksudnya supaya memungkinkan. Dia tamakkan supaya memungkinkan. Ini bisa dipakai nih, dipakai bahasa sehari-hari ya. Jadi kalau kamu baca kitab, semua bahasa kitab ini bisa dipakai bahasa sehari-hari. Kamu menambah terus mufradat di sini. Dia tamakkan agar memungkinkan. Minal istima' dari mendengarkan. Inda qiraatil imam, ketika imam membaca surah atau membaca ayat. Baca Al-Fatihah nggak boleh separuh-separuh, nggak boleh, harus dibaca lengkap ya. Jadi jangan baca separuh-separuh. Kalau kita baca Al-Baqarah misalnya, surah Al-Baqarah itu kan boleh sebagian ayatnya boleh, tapi kalau baca Al-Fatihah tidak boleh hanya dibaca separuh atau sebagian, nggak boleh. Al-Fatihah harus dibaca semuanya. Tidak sah sholatnya orang yang memilah-milah ayat dalam surah Al-Fatihah. Wala yaqra' al-ma'mum as-surah fil jahriyah. Wala yaqra', dan tidak membaca al-ma'mum as-surah fil jahriyah ketika imam baca nyaring. Jadi jangan ikut-ikutan bacaan imam. Sekalipun hafal Quran misalnya, maka dia kemudian baca juga surah, nggak boleh. Kamu dengarkan aja. Jadi ketika imam baca Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Kamu jangan ikut-ikutan di belakang, jangan. Nih, wala yaqra'ul ma'mum, tidak boleh makmum ikut-ikutan as-surah, membaca surah fil jahriyah, pada saat imam membaca nyaring bacaan surah. Nah, itu nggak boleh, karena itu akan merusak sholat kamu. Kewajiban kita apa? Mendengarkan. Fastami'u lahu, mendengarkan. Wa ansitu, dan diam. Tidak boleh juga membaca. Illa idza lam yasma' sautal imam. Illa, kecuali lam yasma', tidak mendengar sautal imam, suaranya imam. Nah, tapi jangan dinyaringkan juga. Jadi kata Imam Ghazali, misalnya dulu belum ada mikrofon dulu. Makmumnya banyak, shaf paling belakang nggak dengar bacaan imam, ya sudah dia baca Al-Fatihah juga baca surah sendiri. Apa surah yang dia bisa baca gitu. Tapi jangan dinyaringkan. Jadi kalau suara imam tidak kedengaran ke shaf paling belakang misalnya, maka shaf paling belakang dibolehkan. Nggak baca juga nggak apa-apa, karena bacaan imam ini mewakili bacaan makmum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren, Fat Institute. Pesantren Fat ini
ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah, dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadlul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.